Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok keberanian Diponegoro atau kelompok B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan suatu podcast nih, yang kira-kira dapat mengedukasi bagi masyarakat. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk, siapa aja sih anggota dari kelompok ini yang akan berbicara di podcast ini. Pertama, perkenalkan, saya sendiri, Agnes. Halo semua, nama aku Sandi. Halo semua, kenalin nama aku Billy. Halo semua, nama aku Capella. Halo semua, aku Ronald. Halo semua, nama aku Nadira Azahra. Nah, itu tuh kira-kira yang akan menjadi speaker pada podcast kali ini. Oh iya, podcast hari ini bertemakan tentang rasisme dan diskriminasi. Di podcast ini, kami juga mengundang narasumber loh yang akan sharing tentang topik hari ini. Yuk, kita langsung aja mulai ke sesi 1 yang akan membahas tentang penjelasan atau definisi dari rasisme dan diskriminasi. Dapat kita ketahui di zaman sekarang ini banyak sekali loh kasus terhadap rasisme dan diskriminasi. Banyak yang terjadi di sekitar kita. Kalian pada tahu nggak sih apa pengertian dari rasisme itu sendiri? Oh, tahu dong. Masa nggak tahu sih? Tapi boleh dijelasin lagi nggak biar lebih tahu gitu. Nah, aku jelasin ya. Jadi, keseluruhan arti rasisme itu adalah ideologi atau pemahaman yang diyakini oleh orang-orang yang tidak menyukai kelompok orang tertentu. Biasanya berdasarkan ras, kelas, dan yang lainnya. Rasisme juga memiliki arti lain, yaitu pandangan sosial tentang identitas primer yang dianggap sebagai siasat dari hierarki kelompok sosial yang menyebabkan dampak pada perilaku manusia lainnya. Rasisme juga merupakan faktor utama dari munculnya diskriminasi sosial loh. Lalu diskriminasi sosial itu apa sih? Kalian tahu nggak definisi dari diskriminasi itu apa? Jadi, diskriminasi sosial itu merupakan tindakan yang muncul karena adanya rasisme dan memiliki arti bahwa diskriminasi merupakan akibat dari prasangka pikiran seseorang yang berpikir atau menilai seseorang yang menurut mereka itu berbeda, lalu mereka memperlakukannya secara tidak adil dan berbeda. Rasisme dan diskriminasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja loh, malah di seluruh dunia. Bisa saja banyak kasus yang berasal dari rasisme dan diskriminasi. Tindakan ini juga kadang bisa memakan korban dan sangat berakibat buruk pada seseorang yang mendapatkan perlakuan rasisme dan diskriminasi. Tindakan ini juga bisa dialami oleh siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya seperti segregasi, xenofobia, dan masalah sosial lainnya yang muncul akibat adanya tindakan rasisme dan diskriminasi. Nah, gimana teman-teman? Bermanfaat banget kan penjelasannya? Kita jadi makin tahu dan paham nih mengenai rasisme dan diskriminasi. Oh iya, sekarang kita sudah mau mulai masuk ke sesi 2. Di sesi 2 ini, kita akan membahas mengenai contoh rasisme dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Di sesi ini, kita akan lebih banyak sharing tentang pengalaman masing-masing. Oh iya, jangan lupa sharingnya nggak hanya dari kita-kita saja loh, tetapi ada juga narasumber yang akan sharing mengenai pengalaman mereka. Nah, pada sesi sebelumnya kan kita udah mendengar nih penjelasan dari Chavel dan Zahra tentang pengertian dari rasisme dan diskriminasi. Aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang nonton, mau yang di sini juga, kalau perbuatan rasisme itu jangan dicontoh ya teman-teman, karena negara kita kan negara kepulauan, negara kesatuan juga, yang kayak suku, ras, agama, dan budaya. Karena dampaknya bisa meluas kemana-mana deh, bisa menimbulkan perpecahan, kekacauan. Nah, pada sesi kedua ini, kita mau masuk ke sesi yang kita mau sharing tentang rasisme dan diskriminasi yang pernah terjadi di Indonesia.
Oke deh, thank you Billy. Nah, teman-teman, sekarang kita udah kedatangan narasumber loh untuk sharing pengalaman dari dia. Nah, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Silakan, Kak. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Antoni. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 1 di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, jurusan akuntansi. Saya juga memiliki pengalaman magang pertama, yaitu di PT MIDI Utama Indonesia Tbk di divisi merchandising, yang dimana divisi itu bergerak dalam hal terutama itu dalam tata letak di toko-toko retail, terus juga bergerak dalam hal new product gitu. Nah, terus aku juga punya pengalaman bekerja kurang lebih 1 tahun di PT Miori Indonesia. Pada saat itu divisi yang aku duduki adalah divisi Finance and Tax Accounting. Wah, salam kenal nih Kak. Keren ya teman-teman. Masih mahasiswa aktif, tapi pengalaman magangnya udah banyak banget. Iya, keren banget loh. Aku dengar-dengar masa kakaknya juga anggota himpunan loh dari mahasiswa di UBM. Nah, karena udah kenalan, langsung kita tanya-tanya aja kali ya kakaknya. Kira-kira apa sih pendapat kakak tentang rasisme dan diskriminasi yang sering dijumpai di masyarakat, khususnya di Indonesia? Nah, dari aku sendiri ya, terkait rasisme dan diskriminasi, yang pastinya kita udah tahu lah ya kalau misalkan kedua hal itu adalah hal yang negatif ya, yang nggak boleh seharusnya kita lakuin. Terutama kita sebagai generasi muda gitu ya, generasi milenial yang bakal menjadi generasi kedepannya nanti kan, yang menentukan bangsa kita tuh mau jadi seperti apa sih gitu kan. Nah, rasisme sendiri menurut aku itu adalah sebuah kepercayaan gitu yang menyatakan bahwa terdapatnya perbedaan secara biologis. Biologis itu maksudnya fisik, secara fisik gitu, yang menentukan sebuah pencapaian terhadap kelompok ataupun ras-ras tertentu. Nah, misalkan jadi aku kasih contoh nih kalau misalkan tentang rasisme. Contohnya itu kayak misalkan ada sebuah tetanggaan, dan tetangga ini ngerasa bahwa dia tuh adalah tetangga yang paling kaya, jadi dia berhak untuk mengatur tetangga lainnya yang dia merasa bahwa tetangga yang lain tuh miskin gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk rasisme, teman-teman. Terus rasisme itu secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, atau tindakan yang memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas rasnya gitu. Nah, terus biasanya kalau misalkan rasisme itu sendiri dilihatnya itu secara fisik gitu. Nah, ada juga nih sejarahnya teman-teman, sejarah rasisme dulu. Dulu itu rasisme dibagi menjadi 4 ras besar, yaitu ada hitam, putih, kuning, dan juga merah. Biasanya dari 4 warna itu, yang paling spesifik ditentukannya adalah dari warna kulitnya, dari warna kulit manusia-manusianya. Nah, ada juga penyebabnya nih, penyebab dari rasisme. Penyebab dari rasisme kalau menurut aku itu dibagi menjadi 3 faktor utama. Yang pertama itu dari dalam keluarga gitu. Karena dari sejak kita kecil pastinya kita itu kan untuk tumbuh kembang itu pasti faktor utamanya karena orang tua gitu kan. Bagaimana cara orang tua kayak mendidik kita, ngajarin kita gitu kan, ngasih kita ilmu-ilmu yang bakal kita pakai buat kedepannya nanti itu, yang bakal menentukan kita itu nanti udah gedenya bakal jadi seperti apa, bagaimana cara kita berpikir gitu kan, pola pikir kita gitu kan. Nah, biasanya keluarga itu menjadi faktor utama gitu loh. Bagaimana orang tua ngajarin kita gitu kan, pasti itu akan melekat dari kita sejak kita kecil gitu. Nah, terus juga yang kedua biasanya dari keputusan kebijakan pemerintah gitu kan. Umumnya
penyebab rasisme yang paling sering terjadi itu karena keputusan kebijakan pemerintah gitu kan, termasuk di Indonesia itu udah banyak banget kan gitu kan, kasus-kasus rasisme yang terjadi karena kebijakan dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga biasanya itu dari budaya serta adat istiadat. Nah, budaya dan adat istiadat setiap pelosok daerah atau bangsa-bangsa itu pasti berbeda-beda kan. Kayak kita aja di Indonesia pasti punya banyak bangsa, banyak suku gitu kan, banyak ras. Tapi tetap kan kita selalu diajarkan buat nggak beda-bedain satu sama lain gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih tentang rasisme cuma itu aja sih gitu. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang diskriminasi ya, diskriminasi itu menurut aku pribadi itu adalah sikap pembatasan gitu, kayak kita membatasin hak orang lain gitu, kayak kita tuh ngebedain orang lain tapi secara nyata gitu. Nah, sikap diskriminasi ini biasanya pastinya harus kita hindari sedini mungkin gitu kan. Karena diskriminatif itu dapat membuat kita sendiri itu untuk membatasi hak-hak orang lain gitu. Nah, sebagai contoh kayak misalkan di dalam sebuah kelas itu terdapat banyak murid, terus juga ada satu guru gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba dalam mata pembelajaran mereka itu mereka membentuk sebuah kelompok gitu kan, ya, di mana dalam satu kelas itu terdapat beberapa kelompok. Nah, nanti di dalam beberapa kelompok itu ada satu kelompok yang dibeda-bedain sama gurunya. Nah, pembedaan itu merupakan salah satu dari bentuk diskriminasi yang mungkin kalau kita ngalamin itu pada saat itu mungkin kita nggak tahu kalau ternyata itu bentuk diskriminasi gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu bentuk diskriminasi kecil yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, terus dampak diskriminasi itu juga nggak hanya dirasakan oleh korbannya aja gitu, tapi juga dengan pelakunya gitu kan. Karena diskriminasi kan terlihat nyata banget nih ketika kita menjadi korbannya, kita pasti ngelihat kok gue dibeda-bedain sih sama dia gitu kan, kok gue jadi merasa rendah hati, merasa kecil hati gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita sebagai pelakunya, pasti kan kita juga kayak ngerasa ya gak enak aja gitu kan. Pasti kita juga ngerasa kita tuh dijauhin sama teman-teman yang mungkin menjadi korbannya gitu. Kalau dari aku sih itu aja sih. Wah, lengkap banget nih pengetahuannya kakak tentang rasisme dan diskriminasi. Kita jadi bisa banyak belajar nih dari kakak Michelle. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi sendiri kak, kakak pernah nggak sih merasakan perilaku dari orang lain terkait dengan rasisme dan diskriminasi di lingkungan sekitar kakak? Kira-kira bisa di-sharingkan nggak tuh? Oke, kalau misalkan berdasarkan pengalaman pribadi, pastinya aku pernah sih ngalamin rasisme dan diskriminasi gitu kan. Kalau dari rasisme sendiri, dulu aku pernah ngalaminnya tuh waktu aku masih SD kelas 6. Itu aku benar-benar kayak dikucilkan gitu, direndahkan sama teman-teman yang padahal kita sesama perempuan nih, cuman ya mungkin karena dia lebih cakep, lebih good looking lah secara fisik gitu kan. Jadinya dia merasa bahwa dia tuh lebih tinggi daripada aku gitu kan. Nah, dari situ udah kelihatan banget tuh sikap rasismenya kan. Tapi karena memang aku juga dulu pernah kuat gitu kan, aku nggak berani menentang. Jadinya ya udah kayak udahlah ikutin aja maunya gitu kan, sampai disuruh-suruh atau bahkan dikucilkan, direndahin di depan banyak teman-teman yang lain, tapi tetap aja ngikutin terus gitu. Dan sampai akhirnya ya karena sekarang udah ngerti dan udah paham tentang rasisme dan diskriminasi, aku sadar gitu. Kalau misalkan sikap aku dulu juga salah gitu kan, seharusnya aku bisa nentang gitu. Sebagai korban, kita juga harus bisa nentang sikap itu. Nah, kalau dari pengalaman aku dari diskriminasi, seperti yang sudah aku kasih contoh tadi, mengenai kelompok-kelompok yang ada di kelas, itu aku juga pernah menjadi salah satu kelompok yang dibangga-banggain gitu sama guru, kayak selalu diistimewakan gitu kan, selalu dibedakan sama kelompok lain, bahkan sampai dibilang kalau misalkan kelompok kita itu kelompok yang
pinter-pinter lah, yang lainnya kurang gitu kan. Padahal itu kan juga nggak boleh dilakuin gitu kan. Dan seandainya kita yang menjadi kelompok lain yang dikucilkan sama guru-guru juga pasti kan kayak ngerasa apaan sih nih orang gitu kan, apaan sih nih si Michelle gitu kan, sok-sokan banget, sok-sokan jadi anak pinter lah atau apalah kayak gitu. Pasti nggak enak banget tuh rasanya Kak dikucilin sama teman sendiri. Apalagi masih kecil juga kan. Kalau aku sih sebenarnya bukan pengalaman di rasisin atau diskriminasiin ya. Tapi sebenarnya kayak aku yang ngelakuin itu. Jadi contoh ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya aku nggak niat untuk rasis, tapi kayak ya masih kecil, masih remaja gitu kan. Kadang-kadang bercandanya kita nggak tahu kalau itu kelewatan sebenarnya. Jadi dulu tuh aku SMP, dari SD sampai SMA tuh aku sekolah di sekolah yang sama. Sekolah Kristiani, banyak anak suku Tionghoa di sana. Aku juga sebenarnya kan suku Tionghoa juga kan. Jadi kadang-kadang tuh aku bercanda sama teman aku sendiri gitu, manggil mereka, maaf ya, Cina lu gitu misalnya. Dia juga ngatain aku, dasar lu Cina pelit gitu. Terus kita nganggap itu normal aja, sampai suatu saat aku nyadar kalau ini tuh nggak bener saat teman-teman aku yang lain tuh yang di luar Tionghoa juga ikut-ikut ngatain aku gitu loh, Cina lu, ya kok rasanya beda gitu kalau ada suku di luar kita tuh yang ngatain kita juga. Wah kayaknya dari situ aku nyadar, wah kayaknya kita nggak bisa deh bicara kayak gini terus. Selain itu juga aku juga pernah, sama sih ya, mulai dari aku juga emang aku tuh bandel dulu sampai sekarang sih sebenarnya, cuma ya jangan diikutin ya teman-teman ya. Terus dulu aku juga pernah ada teman aku yang kulitnya memang sedikit gelap, itu kalau nggak salah SD atau SMP gitu. Jadi dulu di sekolah aku itu ada pelajaran namanya native. Pelajaran native itu kayak sekolah tuh manggil guru dari luar negeri, kayak misal dari Filipina, dari Inggris, kayak buat ngajarin kita secara khusus bahasa Inggris gitu. Nah pas dulu kecil aku kan belum dewasa ya, jadi temen aku yang kulitnya sedikit gelap, aku tuh suka kata-katain bercanda, hitam lu gitu. Sampai suatu saat aku di pelajaran native ini, aku ngomong ngatain dia pakai bahasa Inggris, blackie gitu. Terus sampai guru native ini yang dari luar negeri ini marah, bener-bener marah, sampai aku juga sampai dihukum. Kok bisa sih, dia bilang kok bisa sih kamu sampai bercandanya sampai kayak gitu, sampai bawa ras gitu sih. Jangan dicontoh ya teman-teman. Kalau kamu sendiri Nas, gimana? Punya pengalaman pribadi nggak terkait rasisme dan diskriminasi? Kalau aku sih dibilang pengalaman pribadi, lebih ke arah pengalaman temen aku sih, tapi aku emang ngeliat langsung hal tersebut terjadi. Jadi kalau aku pas itu terjadinya tuh udah sekitar aku SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Jadi ada seorang murid baru nih, dia pindahan dari luar kota. Nah, sedangkan waktu itu kan aku SMA-nya tuh masih di Jabodetabek ya, yang termasuk di kota-kota besar gitu kan. Nah, dia pindahan dari luar kota, pas dia pindah, perkenalan dan mencoba adaptasi dengan kelas dan lingkungan sekolahannya tuh, ternyata tuh banyak orang yang nggak menerima dia. Bukan gara-gara dia pindahan dari luar kota, bukan, tetapi banyak orang yang lebih kayak menertawakan akan logatnya. Logatnya tuh tampak jelas kayak berbeda banget dengan logat siswa-siswa yang di sekolahku itu pada umumnya. Karena logatnya dia tuh memang benar-benar logat daerah. Nah, dari situ dia memperoleh perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari sekitarnya. Terus karena aku nggak cukup berani juga buat melawan dan membela dia, karena waktu itu tuh kejadiannya tuh kan dia seorang
laki-laki ya. Dia seorang laki-laki dan yang banyak membulinya juga seperti geng laki-laki juga, bukan yang geng perempuan. Nah kan geng laki-laki tuh kayak kalau misalkan berame-rame tuh kelihatan kayak kalau kita mau ngedeketin tuh kelihatannya kita tuh kayak terpojok banget ya. Jadi aku juga nggak terlalu berani buat speak up dan membela dia akan hal tersebut. Ya agak nyesel sih aku di situ. Tapi yang aku yang aku bisa kasih ke dia tuh cuma kayak aku berusaha buat jadi kayak temennya dia gitu. Seenggaknya buat temen yang ngobrol biar dia tuh tahu kalau misalkan masih ada orang-orang yang mau berteman sama dia. Jadi kayak kalau misalkan dia di akhir pelajaran terus abis itu butuh sesuatu, kadang aku suka nyamperin dia gitu kayak nanyain, kamu hari ini tuh udah nyatet semua pelajaran belum? Ada yang ketinggalan belum? Kalau ada yang ketinggalan nih, aku kasih catatan aku, nanti kamu salin aja. Terus kalau misalkan ada orang-orang yang kayak mulai memperlakukan dia berbeda atau mulai ngebully dia tuh, aku kayak suka nenangin dia gitu. Udah nggak usah dipikirin, nanti kalau misalkan kamu bales, nanti malah mereka makin kesenangan gitu. Terus sebelum aku perpisahan dan lulus, yang aku bisa lakukan sih cuma kayak waktu itu lapor ke guru aku sih. Karena kalau aku merasa kalau misalkan aku ikut langsung kayak menengahi aksi tersebut, aku mungkin akan kalah. Jadi kayak aku minta tolong ke guru aku untuk menindak hal tersebut agar si teman aku yang dari luar kota ini nggak diperlakukan tidak adil gitu dan dapat merasakan keadilan serta perlakuan yang sama dari teman-teman yang lain sehingga dia dapat merasa diterima di lingkungan baru ini walaupun dia berasal dari sekolah yang berbeda pada awalnya. Gitu sih kalau dari aku. Oh iya, aku mau nanya lagi dong, menanggapi dari hasil sharing yang udah dipaparkan tadi oleh Kak Michelle, aku mau bertanya, kira-kira Kakak punya solusi nggak terkait dengan cara mengatasi rasisme dan diskriminasi, kayak upaya pencegahannya mungkin, kira-kira gimana tuh Kak? Oke, kalau dari aku sendiri ya mengenai upaya pencegahannya atau cara nanggepin sikap rasisme maupun diskriminasi. Kalau aku pribadi sih menurut aku yang paling utama tuh banyakin penyuluhan gitu. Banyakin penyuluhan kayak di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus seperti yang lagi kita lakukan ya, mahasiswa-mahasiswi kan di kampus diadain penyuluhan tentang rasisme dan diskriminasi. Karena kan pada generasi kita sekarang ini jarang banget kan kita nemuin penyuluhan yang berkaitan dengan itu gitu kan. Padahal rasisme dan diskriminasi itu sendiri itu sering banget kita jumpai di sekitar kita gitu kan. Dari mulai kita sekolah sampai kita kerja pun pasti ada tindakan rasisme dan diskriminasi yang kita rasain gitu. Nah, buat aku tuh yang paling penting sih pastinya penyuluhan gitu. Karena penyuluhan itu kan ngajarin kita. Penyuluhan itu kan dijelasin gimana dampak rasisme dan diskriminasi itu sendiri. Dan itu kan bakal ngubah pola pikir kita maupun mindset kita gitu kan. Ternyata kayak nyadarin juga kan. Nyadarin kalau ternyata yang kita lakuin tuh salah ya. Nyadarin kita kalau kita misalnya kita pernah ngelakuin hal itu gitu kan. Nah, terus juga mungkin cara untuk menghindari sikap rasis. Kalau dari aku tuh kayak kita juga harus melihat segala hal itu dari sudut pandang orang lain dan sudut pandang diri kita sendiri. Kayak misalkan kita memposisikan diri kita sebagai mereka gitu. Misalkan kita mau mengkucilkan mereka. Cobalah posisikan diri kita tuh sebagai mereka yang kita kucilkan. Pasti kita ngerasain dong, oh ya rasanya gak enak ya kalau misalkan dikucilin. Oh ternyata rasanya gak enak ya kalau kita direndahin, apalagi sama teman kita sendiri gitu kan. Nah terus juga ada lagi, kita juga harus menyadari gitu loh, bahwa setiap orang itu berbeda. Kita gak bisa banding-bandingin, kita gak bisa nyamain kalau gue bisa ini, kalau gak bisa gitu. Kita gak boleh kayak gitu kan. Kita harus
pahami gitu kalau kita tuh diciptakan dari awal tuh untuk berbeda, bukan menjadi sama gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus nyadarin gitu loh. Kalau misalkan perbedaan ini tuh justru karena perbedaan malahan. Perbedaan yang bakal membuat kita tuh dapat bersatu gitu kan. Karena ada kekurangan-kekurangan yang berbeda, nah lewat kekurangan yang berbeda itu dapat membuat kita nutupin kita gitu, nutupin dengan kelebihan-kelebihan yang ada gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita memang sudah terlanjur membanding-bandingkan gitu ya, udah terlanjur kayak ngerasa punya perasaan gue tuh jauh lebih hebat dari orang itu gitu, gue jauh lebih hebat daripada teman-teman gue gitu. Cobalah untuk belajar sedikit demi sedikit berubah gitu. Cobalah belajar untuk sedikit demi sedikit ngubah konsep kita, ngubah pola pikir kita, karena kita kan semakin dewasa setiap harinya gitu kan. Gak mungkin saat ini pola pikir kita akan masih sama seperti kita yang dulu waktu masih kecil gitu kan. Pasti kita harus belajar lebih banyak lagi gitu kan. Lebih banyak belajar dari pengalaman kita atau pengalaman pribadi orang lain gitu. Itu semua kan bisa jadi pembelajaran buat kita dan juga mengubah konsep dan pola pikir kita kalau kita tuh harus menjadi orang yang lebih dewasa lagi ke depannya. Tuh. Itu aja sih dari aku. Oke deh Kak, mantep banget nih sharing dan solusi-solusinya. Terima kasih banyak ya Kak sudah mau hadir, berbagi pengalaman, memberikan solusi, dan juga memberikan banyak pengetahuan bagi kita. Makasih juga udah datang ke podcast ini dan mau membantu kita. Dari sharing yang diberikan sama kakak juga nih, kita jadi punya banyak pengetahuan baru dan wawasan baru nih. Sekali lagi mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kakak, untuk sharingnya, dan sudah mau datang untuk mengisi podcast kami. Oh iya, ada satu tambahan lagi nih dari aku. Mungkin ya di sini teman-teman pasti pernah dengar atau mengetahui bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu, sehari sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, dikejutkan dengan kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang dilakukan oleh massa, ormas, dan aparat. Mereka mengepung asrama tersebut dikarenakan dugaan ada perusakan bendera merah putih dan dibuang di selokan gedung asrama yang dilakukan oleh oknum mahasiswa Papua, yang sontak membuat massa, ormas, dan aparat terprovokasi dan mengepung asrama tersebut, melakukan persekusi terhadap mahasiswa Papua, dan juga memaki dengan ucapan rasisme seperti menghina berdasarkan ras dan suku mahasiswa Papua tersebut. Seperti yang sudah kita bicarakan di sesi pertama, bahwa perbuatan rasisme dan diskriminasi tersebut dapat berakibat buruk, karena peristiwa tersebut akan menimbulkan konflik dan kebencian antar kelompok masyarakat. Ya memang sih, tindakan rasisme dan diskriminasi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak baik dan dapat berakibat buruk bagi kesatuan bangsa. Selain di lingkungan masyarakat, bahkan tindakan rasisme dan diskriminasi juga terdapat di lingkungan sekolah loh. Di kalangan anak muda, rasisme dan diskriminasi kerap terjadi. Terima kasih banyak untuk narasumber dan teman-teman yang sudah sharing. Sekarang kita udah mau memasuki sesi terakhir. Di sesi ini, kita akan melihat secara garis besar kesimpulan apa saja yang bisa diambil dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan teman-teman yang sudah sharing. Sekarang kita udah mau memasuki sesi akhir nih. Di sesi ini, kita akan melihat secara garis besar kesimpulan apa saja yang bisa diambil dari perbincangan kita hari ini. Langsung saja kepada rekan saya, dipersilakan. Dari perbincangan kita tadi, ternyata banyak juga ya kasus diskriminasi yang terjadi di kalangan generasi muda, kayak kita-kita ini. Jadi kalau kita dengarkan dari pembicaraan tadi, kita juga jadi paham ternyata doktrin yang kuat tentang superioritas ras atau golongan tertentu itu ternyata sangat berbahaya karena akan memunculkan pandangan inferioritas pada masyarakat juga. Nah, di samping itu, tindakan diskriminasi ini juga sangat berkaitan dengan internal dari diri manusia sendiri, yaitu perasaan atau kepercayaan diri dari tiap individu. Dan
dari sisi eksternal juga dapat berpengaruh. Jadi dapat diartikan juga itu sebagai hubungan individu kita dengan lingkungan sekitarnya gitu. Benar, kalau dipikir-pikir berarti kita juga perlu untuk memperdalam ilmu pengetahuan, pengalaman religius, dan humanisme yang bisa jadi bekal kita membuat nentuin penanda dari setiap tindakan yang ada sebelum menghakimi suatu golongan, kelompok, budaya, ras, dan atau identitas biologis tertentu. Karena bisa juga suatu diskriminasi terjadi disebabkan karena kepentingan suatu golongan atau individu tertentu saja, sehingga kita perlu selektif sebelum menentukan tindakan. Jangan sampai tindakan kita merugikan orang lain, golongan lain, atau bahkan persatuan negara kita sendiri. Iya, teman-teman, kayaknya kita bisa mengutarakan harapan dari masing-masing opini kita pribadi nih, mau itu harapan, solusi, atau pencegahan terkait dengan tindakan preventif terhadap rasisme dan diskriminasi. Mulai dari aku pribadi, kalau aku pribadi sendiri sih, harapannya semoga di kedepan hari masyarakat tuh dapat lebih sadar dan juga menghormati serta menghargai dari setiap perbedaan yang ada. Sehingga setelah masyarakat sudah cukup dikatakan sudah bisa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, maka akan tercipta sikap-sikap toleransi. Dan dari toleransi tersebut, segala lapisan masyarakat dapat hidup dengan harmonis, sehingga tidak tercipta lagi diskriminasi serta rasisme di lingkungan masyarakat. Kalau dari aku sih harapannya semoga masyarakat Indonesia itu menyadari jika setiap manusia itu memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Dan juga kan tindakan ini juga dapat mengakibatkan kayak si korban bisa mendapatkan penyakit mental gitu. Ya, saya harap sih itu sih. Semoga masyarakat bisa mengetahui bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak baik. Kalau dari aku sendiri sih, sebisa mungkin kita harus menghindari kayak mengejek, membenci yang berhubungan dengan SARA. Karena sesuai dengan pengalaman yang aku ceritain tadi, saat kita ngejek orang lain tuh kita ngerasa biasa aja. Tapi kalau mulai orang lain yang ngejek kita dengan SARA, kita baru merasa oh gini ya, kalau diejek atau dibenci pakai SARA yang berhubungan dengan SARA gitu. Terus itu juga bisa berdampak kemana-mana dan meluas gitu. Juga pernah ngerasain konflik sampai ada pertumpahan darah, kayak misalnya perang agama di Maluku dan perang suku Madura dan suku Dayak. Itu sih menurut aku. Oke, kalau dari aku harapannya semoga kita tidak memandang orang dari segi materi, pangkat, maupun jabatannya. Sebab derajat manusia adalah sama. Serta semoga kita juga tidak membiasakan diri menghindari sifat saling merendahkan, saling mencela, saling mengejek, saling berprasangka buruk, saling mencari kejelekan orang lain, dan saling mengunjing. Karena menyakiti orang lain adalah dosa dan kelak suatu saat akan mendapatkan akibat dari perbuatannya tersebut. Oke, kalau dari aku sih harapannya sih semoga masyarakat itu lebih bisa berpikir dewasa dan mengolah lebih baik tentang konsep superioritas ras atau memandang ras lain itu lebih inferior.
Karena konsep dari superioritas ras yang didapatkan kita itu dari lingkungan kita, mulai dari lingkup terkecil ya, misalnya keluarga atau pertemanan gitu, itu merupakan cikal bakal dari rasisme atau diskriminasi yang kita lihat di lingkungan kita itu sebenarnya. Jadi harapanku sih semoga orang-orang itu lebih dewasa atau bisa mengolah lebih baik lah dengan konsep superioritas rasnya mereka itu. Kalau harapan dari aku, semoga ke depannya masyarakat Indonesia bisa lebih mengakui kalau keberagaman itu ada, karena di Indonesia sendiri memiliki banyak budaya kan, dan bisa menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budayanya sendiri agar bisa terjalin toleransi tersebut. Dan semoga masyarakat Indonesia ke depannya bisa menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Semoga harapan-harapan kita ini dapat terwujud ya, biar di Indonesia sendiri dapat tercipta keharmonisan di antara seluruh lapisan masyarakat. Oke, untuk mengakhiri podcast ini, kita mau mengucapkan banyak terima kasih, khususnya juga para narasumber yang bersedia untuk membagikan pengalamannya. Terus kami juga mau berterima kasih kepada para pendengar, serta seluruh tim podcast yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan penayangan podcast ini. Sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Mana teman-teman? Kita saat ini sudah sampai nih di akhir penghujung podcast hari ini. Dari podcast tadi, sudah banyak kan edukasi yang kalian peroleh? Sebagai penutup, kami, seluruh anggota kelompok Keberanian Diponegoro dan penyelenggara podcast mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu kalian untuk menonton podcast kami. Semoga podcast ini dapat mengedukasi kalian dan kalian dapat mengambil hikmah yang dapat digunakan di kehidupan kalian dari podcast ini. Oh iya, jangan lupa untuk memberi tanggapan kalian ya, lewat komen dan juga like yang tersedia di platform kami. Yang terakhir, sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.